Yang pertama harus dilakukan oleh kita adalah memasuki pintu pertaubatan, mempersiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah sebelum datangnya bulan tersebut. Dan yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah karena hendak mensucikan diri, oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai at-tatahhur. Dalam proses pertaubatan seorang hamba ada 3 tahap yang harus dilalui agar dia benar-benar mencapai yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dalam pertaubatan ini, pintu awal disebut dengan at-tatahhur. At-tatahhur artinya mensucikan diri. Tujuan kita bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni salah dan dosa kita, dan kita pun menjadi hamba yang suci, yang bersih sebelum datangnya bulan tersebut. Maka itulah tatahhur, mensucikan diri. Mensucikan diri dari kendali hawa nafsu, mensucikan diri dari sifat kebinatangan, mensucikan diri dari pengaruh setan laknatullah. Maka harus diakui bahwa setiap manusia ada begitu banyak salah dan dosa kepada Allah. Oleh karenanya dia harus memasuki pintu taubat, dan pintu yang pertama disebut dengan at-tatahhur, mensucikan diri itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah tegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan kepada orang yang senantiasa mensucikan diri. Allah menggunakan kata tawwab. Tawwab adalah kata-kata mubalaghah. Ya, kata-kata mubalaghah yang berarti tawwab artinya bukan orang yang pernah bertaubat, tapi tawwab ialah orang yang terus-menerus bertaubat kepada Allah karena dia memahami hakikat dirinya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sehingga tidak menutup kemungkinan dia melakukan kesalahan dan dosa, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karenanya Allah tegaskan Allah suka kepada orang yang terus-menerus bertaubat, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya beliau tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya saya, kata Nabi, dalam satu hari minimal 100 kali istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah. Rasulullah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, tapi dia masih terus istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, minimal saya itu 100 kali dalam satu hari saya mohon ampun kepada Allah. Pada riwayat yang lain Nabi tegaskan, minimal saya itu istighfar 70 kali dalam satu hari. Itu Rasulullah. Jadi secara rutin setiap hari Nabi melakukan itu karena
setiap yang Allah cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada di situ. Salah satu yang Allah cintai ketika Allah tegaskan, yaitu hamba yang terus menerus mohon ampun dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia pintu taubat yang pertama, at-tatahhur, mensucikan diri dari kendali hawa nafsu, mensucikan diri dari pengaruh setan, dan mensucikan diri dari sifat kebinatangan. Yang kedua, ketika seseorang sudah masuk pada level yang pertama dalam pertaubatannya, yaitu mensucikan diri, dia sudah mensucikan diri kepada Allah, maka idealnya dia mesti naik pada level yang lebih tinggi. Mestinya dia sudah naik kelas, berada satu level dari sebatas orang yang mensucikan diri. Apa itu? Imam Al-Ghazali mengatakan langkah berikutnya yang disebut dengan tahakkuk. Tahakkuk itu apa? Hakikat. Dia berkat mensucikan diri, dia asah keimanannya naik pada level yang lebih tinggi yang disebut dengan hakikat iman. Ya, suatu ketika ada salah seorang ketemu sahabat Rasulullah, ketemu sahabat di jalanan di pagi hari. Lalu Nabi nanya kepada sahabat tersebut, "Kaifa asbah?" Gimana kamu pagi ini? Lalu sahabat itu menjawab, "Asbahtu mu'minan ya Rasulullah." Saya pagi ini benar-benar beriman kepada Allah ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, "Fa inna likulli syai'in haqiqah wa ma haqiqatu imanik?" Segala sesuatu itu punya hakikat. Apa hakikat imanmu? Kok kamu mengklaim diri kamu beriman? Coba apa hakikat iman yang kamu miliki, kata Nabi. Lalu sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, nafsuku tidak lagi menghendaki dunia." Satu, nafsuku tidak lagi menghendaki dunia. Malam-malamku aku enggak tidur, karena malam hari aku gunakan untuk ibadah kepada Allah. Siang hari perutku keroncongan, bunyi. Kenapa? Karena di siang hari dia berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi. Ya Rasulullah, saya seolah-olah melihat arasy Allah. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawarun. Saya seolah-olah menyaksikan para penghuni surga silaturahim satu dengan yang lain. Dan saya seolah-olah menyaksikan ahli neraka menangis karena diazab oleh Allah. Apa kata Nabi? Ketika sahabat tadi menjawab demikian, kata Nabi, "Shadaqta, kamu benar. Kamu sudah sampai pada tingkat hakikat iman." Ya, iman kamu sudah sampai pada tingkat hakikat. Kamu bukan orang yang sebatas mengklaim dirinya beriman, tapi dia, kata Nabi, sudah sampai pada level yang terbaik dalam keimanan, yaitu hakikat iman. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Lalu, bagaimana mencapai hakikat iman ini? Bagaimana mencapai hakikat iman ini? Sama
bertobat dan kembalilah kepada Allah, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Kata Nabi, idza taqarraba al-'abdu ilayya, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi jira', aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dira', dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba', aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepah. Dan jika dia datang kepadaku berjalan kaki, ataituhu harwalah, saya akan menemui dirinya dengan berlari-lari kecil. Ya, jadi harus ada usaha untuk kembali kepada Allah, dan setiap usaha yang dilakukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah itu direspon oleh Allah 2 kali lipat, bahkan lebih dari usaha hamba tersebut. Maka Nabi menyatakan dalam hadis qudsi tadi, fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai hambaku, fa ana yaduhul ladzi yubtishu biha, akulah tangannya yang dia pakai menggenggam. Wa rijluhul ladzi yamshi biha, akulah kakinya yang dia pakai berjalan. Wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, akulah matanya yang dia pakai memandang. Wa sam'uhul ladzi yasma'u bihi, akulah telinganya yang dia pakai mendengar. Bayangkan, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, kata Allah dalam hadis qudsi, semua gerak hamba tersebut merupakan bahagian dari gerakan Allah, karena Allah ridha dan cinta kepadanya. Kapan itu bisa diraih? Kalau seorang sudah sampai pada hakikat iman yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika dia sudah sampai pada level yang kedua ini, maka ada level yang tertinggi, kata para ulama, yaitu apa? At-takhalluqu bi akhlaqillah, memiliki akhlak Allah. Di dalam Al-Quran ada 99 nama dan sifat Allah. Apakah Allah punya nama 99? Punya sifat 99 itu saja? Kalau 99 saja tentu tidak. Allah punya lebih dari 99 itu. Akan tetapi Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran dengan 99 nama dan sifat-sifatnya. Itu sebabnya ketika Nabi berdoa kepada Allah, ya, Nabi katakan, ya Allah, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya, tapi sebelumnya dia bilang, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmi ghaibi indak an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni. Jadi Nabi katakan, ya Allah, aku minta kepadamu dengan semua namamu yang engkau ajarkan di dalam kitab sucimu, atau namamu yang engkau sembunyikan dalam kerahasiaanmu. Jadi Allah itu tidak terbatas namanya 99. Tapi kata Nabi, ada banyak yang Allah simpan dalam kerahasiaannya. Maka yang diturunkan 99 ini, itulah yang paling ideal untuk umat Islam yang beriman kepada Allah sampai pada level yang tertinggi dalam keimanannya, yaitu at-takhalluqu bi akhlaqillah, memiliki akhlak Allah. Ya, bagaimana Allah? Rauf, Allah itu penyantun.
bukan arogan, halim, penuh kasih sayang, Rauf, Ghafur, Rahman, dan segalanya. Sifat-sifat Allah itu idealnya menjadi bahagian atau menjadi sifat orang yang beriman kepada Allah. Kalau ingin mencapai tingkat keimanan yang tertinggi, maka milikilah akhlak yang mulia sebagaimana mulianya sifat dan nama-nama Allah yang ada di dalam kitab sucinya. Dan itulah keimanan yang tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak diuraikan oleh para ulama dalam masalah ini. Bahkan sangat menarik untuk kita pelajari. Jika Allah tadi menyatakan bahwa kalau dia sudah cinta, berarti orang itu sudah istimewa. Hadirin dimuliakan Allah, seorang yang beriman kepada Allah itu bukan hamba yang pamer, aku, ujub, ria. Hamba yang dicintai Allah itu penuh kerendahan hati. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kalau Allah sudah cinta pada hambanya, nada Jibril, Allah manggil Jibril, Jibril, inni uhibbu fulan fahbibhu. Jibril, itu si fulan, saya mencintainya, saya suka dia, kata Allah. Maka kamu Jibril wajib mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril, orang itu dicintai oleh Jibril. Subhanallah ila samai dunia, Jibril turun ke langit bumi, mengumpulkan malaikat lalu mengumumkan, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulan fahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian para malaikat wajib mencintai dirinya. Wa yuhibbuhu ahlus sama, maka jadilah dia hamba yang dicintai oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Lahirlah istilah masyhurun fis sama, majhulun fil ard, terkenal di kalangan malaikat di langit, tapi di dunia jarang yang kenal. Di dunia tidak terkenal, tapi di langit dia sangat terkenal. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Proses awal, sekali lagi, semua itu diawali dari pintu taubat, melalui proses pencucian diri, lalu meningkatkan kualitas iman menuju hakikat iman, lalu sampai pada tingkat at-takhalluqu bi akhlaqillah. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari apa yang diuraikan Imam Al-Ghazali tersebut, yaitu sampai pada tingkat iman yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwas samiul alim.